ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم نبينا سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم القيامة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة وزيادة العلم والتقوى والعفاف والغنى والهداية والتوفيق علينا بهذا المجلس اللهم آمين أما بعد. Ikhwah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memuliakan kita semua. Kita kembali dalam frekuensi yang sama, yaitu mengaji kitab Tafsir Al-Quran bitartibi nuzulil Quran, yaitu membahas tafsir Al-Quran berdasarkan urutan turunnya Al-Quran. Tentu saja kita ingin mengambil hikmah bagaimana ritme perjalanan sejarah dakwah Islam, bagaimana Qudwatuna sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan wahyu bisa dalam waktu yang relatif singkat merubah jahiliyah itu menjadi rasyidah, menjadi masyarakat yang rasyidiyah, yaitu yang cerdas. Tidak pernah terjadi dalam sebuah peradaban yang begitu besar di dunia ini kecuali pengecualiannya adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu tidak saja sebuah ajaran agama, tapi juga adalah sebuah aturan peradaban. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ayat pertama ya, baru ayat pertama, dan insya Allah hari ini kita akan bahas ayat kedua, ketiga, dan seterusnya kalau memungkinkan. Dan ini kajian kita terakhir ya sebelum Ramadan ya. Dan semoga saja pertemuan terakhir ini membawa kesan bagi kita untuk terus mengaji. Karena tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih mulia dari majelis ilmu. Dari majelis ilmu. Sehingga Nabi kita mengatakan majelis ilmu itu raudhatun Riyadhil Jannah. Kalau kita ingin melihat taman surga, maka hadirlah ke majelis ilmu. Jadi kita mengatakan itu taman dari taman-taman surga. Betapa tidak ikhwah, kita ingin mengulang berkali-kali kesadaran psikologi kita bahwa kita adalah makhluk yang tidak pantas disebut oleh Allah di atas langit sana dan dibanggakan kepada makhluk-makhluk yang tidak berdosa itu, yaitu para malaikat, kecuali kesempatan kita hanya satu saja. Apa itu? Duduk di majelis ilmu. Allah menyebut nama kita atas langit sana, membanggakan kita kepada para malaikatnya, kepada makhluk-makhluknya. Dan tentu saja dosa yang banyak ini, ketaatan yang tidak sempurna, kemudian ketidakistiqomahan dalam beberapa keadaan, itu membuat kita sangat tidak memungkinkan untuk dibanggakan atau disebut dimuliakan oleh Rabb kita kecuali di majelis ilmu. Oleh sebab itu kalau ingin disebut oleh Allah nama kita di atas langit sana, hadirlah di majelis ilmu. Tentunya majelis ilmu yang berasaskan kepada Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan masjid, bukan majelis stand up komedi, bukan majelis penghujatan, dan bukan majelis-majelis yang lain. Tapi majelis adalah yang di situ dibicarakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwah rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kemudian kalau kita merasa dosa banyak, maka hadirlah di majelis ilmu. Karena disitulah makhluk-makhluk Allah memintakan keampunan kepada Allah agar para tulab, orang yang menuntut ilmu, itu diampunkan Allah dosa-dosanya. Karena itulah jika kita insya Allah keluar dari majelis ini, dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wasilah
terpenting dan terutama untuk mendapatkan hidayah itu adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Perubahan kita dari ketidaktahuan kepada pengetahuan itu di majelis ilmu. Dan betapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang zul ilmi itu diangkatkan Allah derajatnya. Hanya dua ada redaksi dalam Al-Qur'an yang menunjukkan ketinggian derajat. Yang pertama adalah ketakwaan. Allah mengatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu bukan stratifikasi sosial yang kita bangun secara materi, tidak, tapi adalah orang yang paling bertakwa. Justru ketinggian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding lurus dengan ketakwaan kita kepada Allah. Dan takwa itu tidak akan bisa kita raih kecuali kita punya ilmu. Kita mengenal Rabb kita, kita mengenal agama kita, kita mengenal Rasul kita. Jadi ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dan kemudian lagi Allah mengatakan juga di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkatkan kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu itu beberapa tingkat. Beberapa tingkat. Jadi kalau kita selalu duduk di majelis ilmu, mengamalkan ilmu kita, mentadabburi Al-Quran dan seterusnya, maka Allah angkatkan status kita. Status kita beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beberapa tinggi. Karena itulah kalau orang yang memiliki ilmu, Allah angkatkan status sosial. Status sosial. Dia akan menjadi referensi umat. Dia akan tempat bertanya, orang menghormatinya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan kemuliaan. Begitu juga orang yang punya ilmu itu, orang yang menuntut ilmu itu tidak Allah papakan dia, tidak Allah fakirkan dia. Tidak terlalu sukar dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah sudah jamin kehidupannya. Begitu seterusnya. Kalaupun ada 1, 2, 3 kita lihat orang yang diuji oleh Allah, tetapi itu adalah satu kemuliaan untuknya. Mungkin dia akan mendapatkan fokus di akhirat, kedudukan yang paling tinggi. Iya, kita masuk ya. Ini saya ungkapkan karena nanti habis ngaji ini, habis Ramadan ini, kita semangat lagi datang kemari kan begitu. Jangan habis Ramadan merasa sudah sangat alim, sudah sangat dekat dengan Allah, nggak butuh kajian, tidak. Mengaji itu seumur hidup kita. Karena kita adalah orang yang fakir dalam ilmu. Butuh kita, apalagi Al-Quranul Karim, bermuamalah dengan Al-Quran Al-Karim. Cara kita bermuamalah yang terbaik adalah itu mentadabburinya. Hanya memahaminya, mentadabburinya, dan endingnya adalah mengamalkan. Iya. Kita masuk pada ayat yang kedua ya. Sudah kemarin, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Disebabkan oleh nikmat Tuhanmu, engkau wahai Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Ini ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana respon masyarakat jahiliyah kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dakwah itu, bagaimana kerasnya penolakan itu, sehingga mereka mengatakan Nabi kita majnun, yaitu gila. Kita berangkat dulu dari munasabah ayat. Munasabah itu hubungan ayat. Ayat kedua ini dengan ayat pertama. Setelah Allah bersumpah dengan qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan pada ayat pertama itu merupakan simbol kecerdasan dan keteraturan. Maka pada ayat kedua Allah menyatakan hasilnya. Tidak mungkin orang yang membawa risalah sedemikian sistematis, sedemikian susunan redaksinya sangat balir, artinya sastranya sangat tinggi, itu dibawa orang gila, nggak akan mungkin. Karena orang-orang Arab waktu itu
sukar untuk mencari pilihan kata. Apa yang pantas cocok diberikan kepada Nabi Muhammad agar orang tidak mau mendengarkan dakwah. Tidak mau mendengarkan dakwah. Maka mereka pilih yang terakhir adalah majnun, yaitu gila. Muhammad itu gila. Betapa tidak gila. Dia membenturkan dirinya kepada sebuah tembok kemapanan. Orang di situ waktu itu dari semua lapisan, mayoritasnya itu adalah penyembah berhala. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Mereka mensyirikatkan Allah. Tradisi kemusyrikan itu menjadi pemandangan di sekitar masyarakat Arab itu, di tanah Arab dan sekitar masyarakat Arab. Jutaan orang yang meyakini itu. Dia hanya sendiri, hanya segelintir orang yang mengikutinya. Dia mau mendobrak tembok kemapanan itu. Itu enggak gila. Maka mereka pilihkan kata gila. Muhammad itu gila. Dia berani menggugat tradisi yang mapan. Hanya orang yang tidak memiliki kelurusan akal, kata mereka. Lalu Allah katakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau dengan nikmat Tuhanmu tidaklah engkau gila, wahai Muhammad. Dengan nikmat Rabb. Artinya apa di situ? Untuk merubah jahiliyah itu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah, perkara yang sangat sukar. Kalau orang yang jiwanya itu tidak dibantu, ditolong oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah, sudah gila. Betapa tekanannya. Begini, Nabi Muhammad itu status sosialnya sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat Arab. Abdul Muttalib itu adalah ketua yang paling didengar cakapnya di tengah-tengah masyarakat Arab. Seakan-akan dia adalah raja di tengah-tengah masyarakat Arab. Nabi Muhammad itu adalah cucu kesayangannya. Ketika mereka sedang melakukan perundingan itu di sekitar kota Makkah, Nabi Muhammad selalu duduk di sebelah kanan. Dia bentangkan semacam pengikat tudung kepala itu, marah, diterapkan imamah ya, dan Nabi duduk di situ. Abu Talib, pengganti Abdul Muttalib, sangat memuliakan, membanggakan Nabi kita Muhammad SAW. Abdullah itu adalah anak yang paling dramatis dari anak Abdul Muttalib. Itu ayah Nabi. Nyawanya dibayar dengan 100 ekor unta. Bahkan lebih. Setiap kali muncul undian itu kan, ayah yang disembelih, karena itu nazar dari Abdul Muttalib. Kalau dia kan bernazar begini, kalau anaknya laki-laki 10 orang, dia akan korbankan 1 di dekat Ka'bah. Seperti Nabi Ibrahim mengkorbankan Nabi Ismail. Lalu lahir Abdullah, anak yang ke-10. Maka diundilah anak itu. Undian yang pertama keluar Abdullah, yang kedua Abdullah, dan seterusnya Abdullah. Maka Abdul Muttalib pun membuat altar dan diletakkanlah di situ Abdullah. Dan mau disembelih, tapi orang Arab waktu itu, keluarga-keluarga dari Bani Hashim, tak setuju. Maka dipanggil seorang dukun. Maka dukun menyarankan diundi dengan dengan onta-onta, 10 atau 100 ekor onta, ya kan? Kalau yang terpilih itu adalah Abdullah, keluar undiannya, atau Abdullah disembelih, untuk menebusnya 100 ekor onta. Lalu keluar siapa? Nama Abdullah. Maka ditebus dengan onta itu. Keluar lagi nama, sampai berkali-kali. Akhirnya yang terakhir baru tidak. Artinya apa? Sangat dramatis umur dari Abdullah itu. Itu ayah Nabi Muhammad, makanya jadi terkenal Abdullah. Maka orang berlomba-lomba untuk menjadikan Abdullah sebagai menantunya. Biasa itu kan, kalau menantu itu baik, orang terkenal,
Jadi banyak orang yang ingin jadikan menantu. Makanya yang belum menikah ini harus baik-baik, ya kan? Baik ilmunya, baik akhlaknya. Tapi yang paling penting sekarang ini, baik juga kantongnya. Iya, itu problem kita hari ini memang. Jadi ikhwah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad, ayah Nabi Muhammad. Maka dia sangat terkenal, maka status sosialnya sangat tinggi. Orang yang status sosial sangat tinggi itu menyakitkan dia apa? Yang paling menyakitkan dia ketika dia dihinakan. Itulah Nabi kita. Jadi coba orang-orang yang merasa berada di puncak kekuasaan, orang yang berada di puncak kekuasaan, di puncak ketenaran dan sebagainya, yang paling tersinggung dia bukan kehilangan harta dan sebagainya, tidak, tapi ketika kehormatannya, kedudukannya itu dilecehkan dan itu dirasakan. Maka secara psikologi beban itu berat bagi Nabi kita. Dia didustakan, padahal dia adalah Al-Amin, tapi mereka mendustakan. Baik ikhwah, maka pilihan kata agar orang menghindar dari Nabi itu adalah majnun. Ya Allah katakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau tidaklah dengan rahmat Tuhanmu itu menjadi gila. Ini sebab nuzul ayat. Jadi masyarakat Makkah, terutama tokoh seperti Walid bin Al-Mughirah. Jadi tokoh yang mencarikan pilihan kata gila itu adalah Walid bin Al-Mughirah. Ini seorang sastrawan, sangat jago. Dia referensi waktu itu dalam sastra Arab. Maka dia katakan, nggak akan mungkin Muhammad ini tukang sihir, nggak akan mungkin itu dibuatnya. Sedangkan Muhammad itu ummi. Ummi kemarin apa? Tidak pandai tulis, tidak pandai tulis baca. Nggak akan mungkin dia menggubah seperti syair begini luar biasanya. Susunannya nggak akan mungkin. Lalu apalah yang kita pilih padanan kata ya? Maka mereka katakan hanya dua ada pilihan. Sahir, tukang sihir. Yang kedua apa? Majnun. Dan itu direkamkan oleh Allah pada surah yang kedua turun, yaitu surah Al-Qalam. Jadi mulailah ya Walid bin Al-Mughirah itu menyebarkan stigma bahwa Nabi terkena penyakit saraf dan kerasukan jin karena membawa ajaran yang memecah tradisi nenek moyangnya. Karena mereka adalah orang yang asabiyah sangat tinggi, sangat patuh kepada nenek moyang. Mereka sangat ketat memegang tradisi nenek moyang. Itulah asabiyah orang-orang Arab waktu itu. Jadi ayat ini turun sebagai apa? Rehabilitasi nama baik Nabi, proklamasi kesucian Nabi. Itu bukan orang gila. Masa orang gila bisa menyusul membacakan ayat begini yang sastra mereka, syair-syair yang mereka buka itu terpental, kalah semua. Kalah semua kan begitu. Betapa indahnya ayat Al-Quran itu. Kemudian ikhwah, jadi ini langsung ya. Jadi ini kembali apa? Dan ini ada proklamasi dari langit, bukan tanggung-tanggung. Bukan yang memberikan dukungan itu orang yang setara dengan dia, tapi langsung Allah yang diyakini oleh Nabi kita yang mengatakan itu kepadanya, terkhusus untuk Nabi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jangan pedulikan mereka. Dengan rahmat Tuhan engkau bukan orang gila. Orang gila. Dan ini menguatkan apa? Menguatkan psikologi Nabi. Dia kan ana basyar, aku manusia juga. Jadi fluktuasi dari frekuensi kejiwaan Nabi tetap juga naik turun. Ini menguatkan kejiwaan Nabi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi ya dalam Ma'alim At-Tanzil. Kemudian coba kita lihat ya. Secara lughah, balaghah dan tafsir bil ma'sur. Karena kita kan juga menggunakan uraian tafsir Tartibun Nuzul ini dengan metode tafsir At-Takamuli yang sedang giat-giatnya kita kembangkan hari ini kan. Tafsir Takamuli. Jadi kata huruf ma di situ nafi. Nafi artinya menidakkan. Berfungsi apa? Menyangkal tuduhan itu secara total. Ma anta. Tidaklah engkau.
Jadi itu penolakan yang tegas. Bi ni'mati rabbika. Ini penempatan kalimat ini di tengah-tengah. Ya, kalimat sebagai muta'aridah itu berfungsi apa? Menekankan bahwa kenabian dan akal sehat Nabi adalah murni anugerah Allah. Jadi wahyu itu adalah anugerah Allah. Hidayah itu sebagai petunjuk hidup kita, guidance kita di muka bumi itu karunia Allah, itu nikmat Allah. Dan Nabi itu diangkat menjadi Rasul, itu nikmat Allah. Akal kecerdasan dan akal sehat itu nikmat Allah, itu anugerah dari Allah. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Semua itu hadir dari siapa? Nikmat Allah. Bi ni'mati rabbik. Antum hadir kemari, nikmat siapa itu? Bi ni'mati rabbik. Kenapa antum sabar duduk ngaji di sini? Itu adalah bi ni'mati rabbik. Kenapa antum mau sholat berjamaah? Itu bi ni'mati rabbik. Semua itu adalah karunia Allah. Dan nikmat-nikmat seperti ini tidak semua makhluk Allah berikan. Orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat seperti itu. Tidak semua orang mendapatkan nikmat itu. Kalau nikmat harta, semua orang mendapatkan harta, sedikit atau banyak. Nikmat kehidupan yang semua makhluk mendapatkan. Nikmat alat perasa, nikmat kecer, nikmat seperti itu semua orang merasakan. Tapi nikmat menerima hidayah, tidak semua orang Allah berikan itu. Hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih. Hanya mukadimah kita tadi apa? May yahdihillahu fala mudhillalah. Orang yang mendapat hidayah, siapapun tidak akan mampu untuk menggelincirkan dan menyesatkan. Oleh sebab itulah ini nikmat yang terbesar. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan kata bimajnun di situ itu penambahan huruf ba, bi majnun. Kenapa tidak langsung majnun? Kenapa tak ada bi majnun? Jadi tambahan itu namanya dalam bahasa Arab zaidah. Jadi pada kata majnun berfungsi untuk apa? Untuk pengukuhan, penguatan. Artinya apa? Benar-benar sekali engkau bukan orang gila. Padahal kalimat itu dalam bahasa Arab bisa ditulis ma anta bi ni'mati rabbika majnun tanpa bi. Tapi Allah berikan kata bi di situ. Bazaidah. Untuk apa? Untuk peneguhan engkau benar-benar sesungguhnya betul-betul bukan orang gila. Kira-kira begitu bahasa Arab. Tapi kan nggak akan mungkin kita menerjemahkan begitu kan. Tapi zul bahasanya begitu. Kemudian ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ashur ya dalam kitab At-Tahrir wa At-Tanwir, tafsirnya. Coba kita lihat dari perspektif tafsir bil ma'sur, dari periwayatan. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna akal kecerdasannya. Itu Rasulullah. Karena 3 hal dimiliki oleh Rasulullah. Dia memiliki IQ yang tinggi, cerdasan Rasulullah biasa. Dia memiliki hati yang paling bersih. Dan yang ketiga, dia dapat bimbingan wahyu. Dia dapat bimbingan wahyu. 2 bisa kita peroleh, tapi 1 tidak. Kecuali kita bermuamalah dengan yang 1 itu. Kita bisa cerdas, memiliki IQ yang tinggi. Siapa di sini IQ-nya sampai 155? Ada? Berarti antum setara dengan Einstein. Iya kan? 120, 130 udah hebat itu, 40. Ya mungkin 145 ya. Mungkin kan? Iya. Jadi ini bisa kita peroleh. Mungkin juga ya. Yang kedua apa itu? Hati yang bersih kalau kita belajar tazkiyatun nafs dan seterusnya. Dan yang ketiga, tidak akan mungkin kita peroleh. Kita dapat wahyu, nggak akan mungkin. Tapi kita bisa mendapatkan bimbingan wahyu. Caranya bagaimana? Ya majelis begini. Berinteraksi dengan Al-Quran, bermuamalah dengan Al-Quran. Itulah caranya, tidak ada lain cara kita. Tidak ada lain cara kita kecuali dengan melakukan ini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun itu untuk menghilangkan stigmatisasi itu tadi. Allah katakan dengan ayat ini. Baik. Kemudian Ibnu Abbas
itu menjelaskan bahwa nikmat di sini adalah nikmat kenabian, nikmat hikmah, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Coba kita rujuk dulu pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari ayat ini. Apa yang bisa kita petik, mengambil istimbat dari ayat ini? Itu menetapkan sifat nikmah sebagai sifat fi'liyah Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Salah satu sifat perbuatan Allah itu dia an'ama. Dia memberi nikmat kepada hambanya. Jadi Allah memberi nikmat kepada hambanya. Nikmat itu dirasakan. Ada kala nikmat itu dirasakan oleh hati kita. Kita merasa bahagia. Itu nikmat bahagia. Karena istilah farhan syadidan. Sebagaimana orang-orang yang wafat itu kan, orang wafat di medan jihad itu, farihina bima atahumullahu min fadl. Farihina atahumullahu min fadl. Jadi mereka bergembira, ya kan? Farihin dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah. Itu hati. Ada kenikmatan itu bisa dilihat dengan mata, indah, melihat pemandangan yang indah. Nikmat mata. Ada dengan telinga, kita bisa merasa tertegun ketika Al-Qurafi misalnya, Syekh Al-Qurafi, Imam Masjid Nabawi membacakan Al-Quran. Rasanya indah, syahdu kali hati kita. Ya kan? Tenang kali membacanya. Kalau dia membaca misalnya satu halaman, aduh sedikit kali, tambah satu halaman lagi. Kan begitu kan? Tatkala kita menikmati alunan bacaannya. Tapi kalau kita yang baca, aduh panjang kali ini gitu. Pan berhentinya ini kan begitu. Kalau sudah ke baca lewat dari setengah halaman, banyak batuk di belakang. Gitu. Ya. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah nikmat pendengaran, nikmat pendengaran, nikmat rasa, nikmat rasa. Begitu juga kita suka yang manis-manis, suka makanan pedas misalnya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari semua nikmat itu yang paling menentukan nikmat kebahagiaan hati. Antum kalau sudah susah hatinya, yang manis itu terasa hamba. Betul tidak? Tak selera makan. Ayo kita jalan-jalan untuk melihat pemandangan yang indah. Udah kelihatan aja kan gitu kan. Lagi galau. Betul tidak? Lagi galau. Tak nikmat. Oleh sebab itu semua nikmat itu baru bisa dinikmati ketika hati kita mendapatkan kebahagiaan, nikmat ketenangan batin. Nikmat ketenangan batin. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, jadi ulama salaf meyakini bahwa perlindungan Allah terhadap akal Nabi itu nyata. Jadi Nabi itu dalam bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah tidak. Makanya Nabi itu tidak menuturkan dengan hawa nafsunya, tapi dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau karena Nabi tuturan katanya, perbuatannya dalam bimbingan wahyu, maka setiap tutur kata itu, perbuatannya itu, takrirnya itu menjadi nas bagi kita, menjadi pedoman bagi kita, karena dalam bimbingan wahyu. Dalam bimbingan wahyu. Maka sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Allahu akbar. Itu bukan hawa nafsu Nabi, bukan kreasi Nabi, tapi itu dalam bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akidah ini menekankan bahwa kebenaran wahyu itu tidak tergantung pada validasi akal manusia yang terbatas. Kebenaran wahyu itu tidak butuh validasi sesuai dengan akal kita. Menurut akal baru ikuti. Padahal akal itu juga tidak objektif. Akal itu relatif. Akal antum dan saya berbeda. Buktinya, tatkala pemilihan presiden kita berbeda pilihan. Berbeda pilihannya. Iya kan? Mungkin IQ kita sama kan begitu. Makanan kita sama, tapi berbeda. Jadi ikhwah, jadi tidak butuh validasi akal manusia baru kita menerima wahyu, tidak. Namun wahyu tidak pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Nah,
Tidak pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Itu kata siapa? Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Darbu At-Ta'arud ya, Al-Aql wan Naql. Itu nggak pernah bertentangan. Bagaimana akal yang sehat itu? Akal yang proporsional. Akal yang tahu tentang batasan-batasan kemampuannya. Objek dari apa namanya itu ya? Objek dari penelitian akal kita. Ini pula bukan objek akal, tapi digunakannya akal. Sebagaimana kemarin kita bahas, apa itu? Dia bicara tentang Allah itu nuzul sepertiga malam. Allah nuzul sepertiga malam. Ini hadis sahih atau tidak sahih? Riwayat Al-Bukhari. Ini cocok dengan akal. Kan begitu kan? Jadi akalnya menghakimi nas hadis. Atau istawa 'alal 'arsy. Allah itu istawa di atas arasy. Gak cocok dengan akal. Dia hakimi ayat Allah itu dengan logikanya. Ini akal yang tak tahu untung. Akal yang tak tahu diri. Itu bukan ranahmu wahai akal. Karena engkau tidak punya data. Itu bukan objeknya hawasul khams, panca indera yang 5. Karena engkau tidak pernah melihat arasy. Engkau tidak pernah mendengar arasy, tidak pernah merasakan aras. Lalu apa data akalmu untuk bisa membuat inferensi, konklusi, kesimpulan? Tidak. Itu perkara wahyu. Karena Allah tidak saja menciptakan akal kita, tapi juga menciptakan hati kita. Tidak saja menciptakan akal, tapi juga hati yang siap menerima sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh akal. Tapi mengimani apa yang disampaikan wahyu dengan sebuah konstruksi pemikiran kita bahwasanya kalamu Al-Quran ini adalah kalamullah. Mana lebih tahu antum tentang sifat-sifat Allah? Apakah sifat fi'liyah, zatiyahnya, ma'nawiyahnya, Allah atau kita? Allah sudah bicara dalam Al-Quran. Lalu kita, akal saya tidak sesuai. Lalu kita carikan apa namanya itu ya, pencarian makna. Akhirnya apa? Terjebak juga. Kalau gunakan akal terjebak juga. Makna istawa itu istawula, menguasai. Tsumma istawa sama, ya kan? Lalu dia menguasai arasy. Siapa yang menguasai sebelumnya? Ada Tuhan yang lain. Gitu. Jadi nggak bisa rancu. Karena orang-orang yang berpikiran demikian pasti punya nenek moyang konstruksi berpikirnya dengan filsafat. Filsafat itu tentu saja filsafat yang nenek moyangnya juga itu adalah Yunani. Dia paksakan akalnya menyelesaikan itu, ya gagal. Orang itu bukan ranahnya akal. Akal hanya merangkai informasi dari wahyu itu. Paham itu? Jadi tidak butuh validasi akal manusia untuk menerima Al-Quran. Kalau kita butuh validasi dari Al-Quran, baru kita terima. Butuh validasi akal kita baru terima Al-Quran. Maka Abu Bakar tidak akan menerima beberapa ayat dalam Al-Quran karena dia tidak bisa buktikan waktu itu secara saintifik. Ya kan? Asy-syamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul aziz. Asy-syamsu tajri li mustaqarril laha. Ini ada garis edarnya rupanya. Gak ada ilmu astronomi sehebat itu dulu. Tentang lamusi'un, semesta ini akan meluas, mengembang. Itu kapan baru diketahui? Itu belakangan, Edwin Hubble. Baru kita tahu alam semesta itu mengembang. Kalau ditunggunya Edwin Hubble, abad keberapa? Abad ke-20 kan? Abad ke-20. Baru beriman Abu Bakar abad ke-20. Tidak, kita tidak perlu validasi akal menerima wahyu. Tidak perlu validasi filsafat. Kemudian
counter mutakallimin ya. Jadi mengkritik sebagian ahli kalam, para mutakallimun itu terlalu apa? Mendewakan silogisme logika sehingga terkadang meragukan aspek-aspek di luar nalar logika. Jadi ayat ini menegaskan apa? Nikmat Tuhan, wahyu itu adalah standar tertinggi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ibnu Abbas mengatakan tadi apa? Itu wahyu Allah, kenabian dari Nabi kita Muhammad SAW. Iya, bukan persepsi publik atau logika dialektika kita semata, apa yang kita perbincangkan. Tidak. Tapi Al-Quran itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu hari ini kalaupun tidak masuk ke otak kita, itu jangan salahkan ayatnya, tapi salahkan otak kita itu. Mungkin ada pernah benturan kan gitu. Benturan ketika kecelakaan kereta, mobil dan sebagainya. Ya kan? Atau ada sudah putus rambut-rambut sarafnya. Jadi tidak bisa mengikat informasi. Kenapa? Karena manhaj kita terhadap wahyu Allah itu sam'an wa ta'atan. Dan kita memahaminya dengan konstruksi, dengan kaidah-kaidah tafsir, itu bukan untuk menentang ayat, tapi adalah mensyarahkan ayat, menafsirkan ayat. Bukan justru untuk menolak ayat itu. Baik ikhwan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang tafsir fikihnya? Sudut pandang ini. Jadi secara hukum ayat ini menjadi dasar haramnya melakukan penghinaan kepada orang. Bully kalau sekarang ya kan. Ini mereka membuli Nabi. Iya kan? Nabi itu dibulinya. Jadi siapa yang suka bullying itu nenek moyang jahiliyah. Itu suka itu ya nenek moyangnya itu. Jadi nggak boleh membuli orang. Walaupun canda-canda, tapi makanya Islam mengharamkan canda-canda, tapi itu menjatuhkan harkat martabat orang. Itu saudaranya atau nenek moyang atau cucu dari Walid bin Al-Mughirah dalam hal itu ya. Nggak boleh membuli orang. Nabi dibuli sehingga Nabi secara kejiwaan waktu itu ya terasa bagi Nabi SAW, sehingga Allah perlu menjelaskan kepada Nabi. Kemudian ikhwan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lihat lagi di sini bahwa dalam fikih dakwah ini memberikan legitimasi ya, pengabsahan bahwa seorang pendakwah harus menjaga kesehatan akalnya dan reputasi sosial. Jadi begini ikhwan. Kalau antum sudah jadi dai, antum harus jaga image kebaikan pada diri antum. Karena sedikit banyaknya ada orang itu bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan, juga melihat kapasitas pribadi seseorang. Kalau sudah runtuh ustadznya, perasaan juga bagi majamaahnya. Bukan menjadikan ustadz itu malaikat, tidak. Tetapi berusahalah, kalau ketika sudah menjadi itu, jangan lagi seperti apa ya namanya itu ya. Kalau bahasa orang kebanyakan, semua kita kebanyakan ini kan. Ustadznya juga banyak kan, orangnya banyak juga kan. Artinya, ya, sebagaimana Bandung, kita harus jaga moral kita, etik kita, akhlak kita. Harus dijaga. Dan juga tentang kecerdasan, makanya jangan sembarang ngomong kita. Kalau tidak punya data, tidak punya alasan argumentasi, atau membuat sesuatu yang agak lain begitu, membuat yang bukan-bukan, ya macam mengatakan yang aneh-aneh lah begitu. Ada surah toko musik lah, surah itu. Padahal kita sudah menjadi apa? Sudah panutan umat. Apa untungnya kita bilangkan surah kayak begitu misalnya? Tidak ada untung dalam agama. Justru merusak reputasi. Kita mengatakan hebat. Ada hebat gara-gara seperti itu. Misal contoh ya, kalau ada yang begitu. Demikian juga yang lain. Tapi kecuali memang diksi itu dari Nabi SAW. Antum itu melakukan bid'ah kan? Nah, itu memang udah terminologi agama. Iya. Tapi ini ada istilah-istilah yang apa namanya itu, yang tidak menunjukkan akal sehat. Itu bahaya bagi seorang para pendai.
Makanya Allah katakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kemudian tafsir Adabul Ijtimai. Ayat ini membahas tentang stigma sosial. Orang yang membawa perubahan itu seringkali dicap gila oleh status quo. Seringkali itu. Gilanya itu. Orang Medan ngomong gitu kan. Apa itu begitu begini? Tak ada itu gilanya itu. Padahal belum tahu dia apa yang disebutkan dia kan. Belum lagi telaahnya sudah muncul kata-kata. Gilanya itu. Makanya judul nanti ini. Gilanya itu. Iya. Begitulah kalau orang merubah status quo. Banyak cap yang diberikan. Labelisasi. Tapi semua itu adalah bully. Yang diberikan oleh mereka. Kenapa? Yang digugatnya sudah mapan. Banyak orang tersinggung. Abu Jahal tersinggung. Abu Lahab tersinggung. Umayyah bin Khalaf tersinggung. Tokoh-tokoh yang lain tersinggung. Ibnu Mughirah juga tersinggung tadi kan. Semua tersinggung. Lalu mereka katakan gila. Jadi secara sosial, Allah mengajarkan agar kita tidak goyah oleh bully, maling itu, atau pembunuhan karakter selama kita berdiri di atas nikmat Tuhan, yaitu kebenaran wahyu. Dan khawatir. Itu sudah sunnatullah. Siapa antum? Antum bukan maksum. Nabi kita sudah dibully dulu ketika menyampaikan kebenaran, ketika membuat status quo. Bukan tanggung-tanggung. Majnun. Majnun. Gila. Jadi oleh sebab itulah ikhwah, itu sudah menjadi sunnatullah. Jadi integritas pribadi lebih tinggi nilainya dari opini publik yang tersesat itu. Makanya antum khalif tidak mengapalah. Tapi jangan pula khalif tu'raf. Antum berbeda karena ingin dikenal. Personal branding kan gitu. Iya kan? Supaya naik apa namanya? Algoritma tinggi kan? Antum jangan entah yang apa-apa kan begitu. Bukan itu ya. Antum kalau ingin banyak subscribernya nih, bikin yang aneh-aneh. Bukan itu. Tapi ini adalah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi integritas pribadi lebih tinggi nilainya itu daripada opini publik yang tersesat. Itu saya mengatakan. Said Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran. Kemudian coba kita lihat perspektif sains terhadap ayat ini. Dalam perspektif psikologi kognitif, wahyu yang diterima Nabi memiliki struktur bahasa yang sangat kompleks dan stabil. Itu mustahil dihasilkan oleh penderita gangguan jiwa. Apa mungkin? Orang yang bisa membacakan ayat begitu, struktur bahasanya luar biasa. Apa orang gila mungkin begitu? Enggak mungkin. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Coba susunan itu, apa mungkin orang gila itu? Tidak mungkin. Itu wahyu Allah. Nabi itu menerima wahyu itu. Itu mengalahkan semua sastra-sastra yang orang Arab waktu itu. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Akan mungkin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Enggak akan mungkin. Majnun. Jadi ini apa? Ya, dalam perspektif sudut pandang psikologi kognitif, wahyu terima Nabi, struktur bahasanya, balaghahnya sangat kompleks dan stabil. Mustahil dihasilkan penderita gangguan jiwa.
schizophrenia itu. Jadi sains kebahasaan membuktikan bahwa teks Al-Quran, lafal Al-Quran memiliki tingkat koherensi tinggi yang hanya bisa lahir dari kesadaran penuh dan kecerdasan luar biasa. Bahkan ini dari wahyu. Itu dikatakan oleh Malik Badri dalam Dilemma of Muslim Psikologis. Enggak akan mungkin itu. Enggak akan mungkin datang dari orang yang gila. Coba kita lihat dari pendekatan tafsir irfani dan tazkiyatun nafs. Masih ada waktu? Masih? 2 menit. Kita habiskan. Jadi, merasakan nikmat Allah adalah obat dari segala kesedihan. Makanya antum, Nabi begitu dalam keadaan yang tidak stabil frekuensi kejiwaannya, datang wahyu stabil. Bahkan semangat. Makanya antum, ketika dalam keadaan galau, nggak ada cari obat, jangan cari kemana-mana. Baca Al-Quran. Pahami Al-Quran. Karena itu apa? Itu syifa bagi kita. Al-Quran itu. Dan terakhir, salaf mengkritik konsep al-jad. Itu orang yang dianggap sampai pada tingkat tertentu telah kehilangan akalnya. Ini dia. Jadi salah satunya itu kalau sudah menjadi wali, iya kan? Maka nggak lagi seperti manusia biasa, tak digunakannya lagi akal. Kayaknya banyak orang mewalikan orang gila, disebut dengan wajib majdub ya, dan seterusnya. Tidak ya, Nabi kita dijaga oleh Allah akalnya. Oleh sebab itulah, maka karakter gila, karakter orang yang wali itu Allah jaga akalnya. Coba lihat dalam surah Yunus, apa kata Allah di situ? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Coba lihat 4 ini. Yang pertama tentang psikologi. Bahwasanya ketahuilah wali Allah itu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, menunjukkan stabilitas kejiwaannya. Dia tidak takut dan tidak duka cita karena Allah dhaminnya. Bukan gila, tidak. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apakah orang gila bisa bertakwa? Nehi. La. Tidak. Baik, demikian saja, insyaallah kita berjumpa lagi dalam tafsir tafsir apa kita? Tartibun nuzulil Quran dengan pendekatan tafsir at-takamuli. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.